Shalom. Sekali lagi yang lebih kuat. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi di persekutuan ibadah pemberkatan nikah bagi keenam pasangan dalam pemberkatan nikah massal yang akan berlangsung di sepanjang pagi ini sampai siang nanti. Kiranya kita semua dapat mengikuti dengan seksama, dengan tenang. Kita ikuti acara ibadah pemberkatan nikah ini dengan penuh hikmat dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua sehingga lewat ibadah pemberkatan nikah massal bagi 6 pasangan kita semua diberkati oleh Tuhan. Bukan saja 6 pasangan itu, tapi kita semua yang hadir juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, hati yang sepenuhnya kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan sudah ada dan siap untuk memberkati kita lewat ibadah pemberkatan nikah bagi keenam pasangan yang akan dilangsungkan di tempat ini. Saya percaya gedung serbaguna ini akan berubah di dalam kasih dan kuasa Tuhan menjadi tempat di mana bait Allah. Allah hadir, Allah akan memberkati kelangsungan ibadah pemberkatan nikah bagi keenam pasangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita, kita arahkan seluruh hidup kita untuk menyambut 6 pasang yang akan memasuki ruangan ini di mana akan dilangsungkan pemberkatan nikah, peneguhan kehidupan rumah tangga bagi 6 pasangan yang akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon untuk kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyambut keenam pasangan dengan hamba Tuhan, Bapak Gembala dan beberapa hamba Tuhan serta majelis untuk memasuki ruangan ini untuk dilangsungkan ibadah pemberkatan bagi keenam pasangan. Dan hari ini merupakan hari yang indah, hari yang bahagia, hari yang spesial bagi keenam pasangan dan kita jemaat Kingmi Karmel Kampung Tiba-Tiba. Wonderful day. Wonderful day adalah hari yang bahagia, hari yang indah, hari yang Tuhan jadikan spesial buat keenam pasangan, bahkan kita semua yang hadir dalam ibadah pemberkatan nikah bagi keenam pasangan ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian, dan biarlah suasana hadirat Allah hadir, dan keenam pasangan akan memasuki ruangan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan bahwa Allah hadir untuk memberkati mereka dalam pemberkatan nikah di saat ini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita menyambut mereka dengan meriah, dengan suasana yang luar biasa, karena Tuhan telah membuat semuanya indah pada waktunya. Bersamamu
Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang bahagia, hari yang spesial, hari yang indah yang Tuhan jadikan dan Tuhan berikan buat keenam pasangan kita, saudara kita di hari yang indah ini, di ibadah pemberkatan nikah bagi keenam pasangan saudara kita ini. Dipersilakan duduk kembali bagi Bapak Ibu saudara sekalian dan keenam pasangan, dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama dalam ibadah pemberkatan nikah bagi keenam pasangan saudara kita dalam pemberkatan nikah massal. Kita percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan akan melaksanakan semua itu di dalam anugerah dan kasih-Nya bagi keenam saudara kita ini, enam pasangan saudara kita ini. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan, namun sebelumnya sekali lagi Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membuka seluruh rangkaian ibadah pemberkatan nikah bagi keenam pasangan saudara kita dengan nyanyian kemenangan iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Kita tahu bahwa oleh karena kesetiaan Tuhan dan anugerah Tuhan membuat indah hari ini buat keenam pasangan saudara kita dan kita semua yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kita sekalian dalam seluruh rangkaian ibadah kita di saat ini. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, sahabat bagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang dengan segenap makhluk saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar hadirat-Mu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa, berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan.
biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena besar setia Tuhan bagi kita sekalian sebagai anak-anaknya, maka kita boleh ada sampai dengan akhir pekan ini bersama-sama dengan 6 pasangan yang akan memasuki pemberkatan nikah pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, besar dan ajaib karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah, karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu, hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih juga karena ada kesempatan yang indah hari ini ya Bapa. Engkau telah menghentar kami semua dari tempat rumah kami masing-masing, boleh tiba di tempat ini untuk kami mengikuti ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah masal Jemaat Karmel Kampung Tiba-Tiba.
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan. Engkau sendiri boleh memimpin dan memberkatinya. Semua anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani, urapi mereka dengan kuasa-Mu. Seluruh umat-Mu yang sudah hadir, biarlah Tuhan Engkau Roh Kudus akan berkuasa atas setiap hati kami, pikiran kami. Biarlah semua yang kami buat dalam ibadah ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami diteguhkan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak punya pengharapan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Percaya tuntunan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kami semua. Segala bentuk gangguan-gangguan, pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang menyelinap masuk, mengganggu pikiran, hati, konsentrasi kami, menghambat yang baik kami terima, kami patahkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta dan alaskan, buka ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan baca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan perikop pembacaan firman Tuhan ini, berkat atas rumah tangga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kita baca bersama-sama. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 87. Berkat yang tentu Tuhan memberi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan
sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang datang ke rumah Tuhan dengan bernyanyi dengan sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, kebahagiaan surgawi, sukacita surgawi itu akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Kita akan dengar satu pujian dari trio. Kita dengar pujian spesial di hari Wonderful Day oleh trio kita. Atas tiada kau beri.
Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Betapa indahnya ketika seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan Tuhan menjadi suami istri, menjadi pasangan yang abadi, yang diberkati Tuhan dan siap untuk sama-sama melayani Tuhan di Tuhan punya pekerjaan. Itu indah dan luar biasa. Saya percaya keenam pasangan saudara kita ini akan jadi satu dan akan tetap setia dalam persekutuan dan melayani Tuhan punya pekerjaan. Amin. Dan kita semua yang ada juga mau tetap setia untuk melayani Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan mendasari seluruh rangkaian ibadah pemberkatan nikah kudus bagi keenam pasangan dalam nikah masal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 25. Alkitab atau kitab suci ini adalah ilham Allah, berguna bagi saudara dan saya, bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi siapa saja. Alkitab penting bagi saudara dan saya. Ayat 1-2 dalam keadaan duduk, ayat yang ketiga semua bangkit berdiri. Kitab suci amat indah, ialah ilham Allah, memberi jalan terang nyata, memimpin ke surga. Kitab suci memberi suka, jikalau hati berat, yakinkan takut yang tiba, jadi sumber berkah. Berita ini kehidupan dalam dunia fana, sampai kita pandang cahaya dan Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di tengah ibadah ini kami telah memuji, menyembah Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kami. Dan tiba saatnya untuk kami membaca, kami merenungkan dan mendengarkan akan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Buka telinga, pikiran, terlebih hati kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki bagi kami semua, bagi keenam pasangan yang ada, bagi setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga lepas keluarga. Biarlah hari ini kami semakin jelas mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu, rapi dan pakai hamba-Mu. Roh Kudus beracara, biarlah firman ini akan meneguhkan, mengarahkan dan membawa kami untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami, sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Baik, shalom. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari luar biasa, hari yang istimewa. Tadi pemimpin acara sudah bilang ini hari yang luar biasa, teristimewa bagi keenam pasangan saudara-saudara kita yang ada duduk di depan ini. Dan bagi jemaat Karmel
dan terlebih khusus bagi keenam pasangan yang ada. Baik Bapak Ibu, mendasari prosesi dan pemberkatan yang ada, mari kita membuka Alkitab di dalam surat Ibrani. Surat Ibrani pasal 13 ayat 4. Ayat 4 dan ayat 5 lah. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, demikian pembacaan kita. Tema di depan yaitu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, semua orang, terlebih setiap keluarga, mau rindu supaya keluarganya itu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, orang bilang bahwa mereka rindu, mereka punya keluarga itu keluarga yang bahagia. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tatkala kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, nah itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Karena diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, ini keluarga yang bagaimana? Keluarga yang seperti apa? Dan bagaimana caranya supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Nah, kalau keluarga yang tidak diberkati oleh Tuhan, itu susah. Baik di dunia ini sampai kita tinggalkan dunia ini itu susah. Tetapi puji Tuhan, tatkala kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Bahkan sampai kita tinggalkan dunia ini, kita juga akan menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya keluarga yang diberkati Tuhan ini penting sekali. Dan kita harus mengerti dengan baik supaya kita bisa hidup mencapai, memenuhi apa yang menjadi standar ukuran sebagai keluarga yang diberkati Tuhan itu. Nah, karena ada keluarga yang juga memang bisa kita bilang tidak jelas. Kalau keluarga itu tidak jelas, keluarga itu kita mau bilang diberkati Tuhan, tidak diberkati Tuhan, ukurannya itu apa? Dan keluarga yang diberkati Tuhan, perhatikan bahwa ukurannya itu bukan ukuran dunia. Karena orang dunia, bagi mereka bahwa keluarga yang diberkati, keluarga yang bahagia itu ukurannya seperti ini. Nah, tetapi keluarga yang diberkati Tuhan seperti yang Tuhan mau itu seperti apa? Kalau menjadi keluarga seperti yang Tuhan mau, banyak orang tidak akan kena dengan ukuran standar yang Tuhan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa ternyata keluarga atau rumah tangga atau pernikahan suami dan istri, keluarga ini adalah lembaga pertama yang Allah rancang atau Allah desain. Allah rancang, Allah tetapkan, Allah memberkati. Dan sebelum ada lembaga-lembaga yang lain di dalam dunia ini, lembaga yang pertama Tuhan ciptakan, Tuhan rancang, Tuhan tetapkan, Tuhan berkati, itu adalah keluarga.
Dan itu terjadi kapan? Terjadi sejak kitab Kejadian. Sejak Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Lembaga yang pertama Tuhan tetapkan, Tuhan berkati adalah keluarga. Sebelum ada masyarakat, sebelum ada pemerintahan, sebelum ada gereja, sebelum ada segala sesuatu, Tuhan telah merancang, menetapkan keluarga ini. Bapak Ibu, puji Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 17, di sana Tuhan Allah tatkala Dia menciptakan manusia, Tuhan taruh dia di Taman Eden. Setelah Taman Eden semua jadi, langit bumi segala isi, Tuhan taruh manusia di Taman Eden. Nah, lalu Tuhan suruh manusia bahwa kamu mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia pertama Adam Tuhan taruh di Taman Eden, Tuhan bilang usahakan, pelihara taman itu. Ketika manusia menjalankan perintah untuk mengusahakan, memelihara Taman Eden, lalu nanti di dalam ayat 18 Kejadian 2 itu, perhatikan bahwa Tuhan lihat begini, aduh tidak baik, kata Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan lihat bahwa Tuhan sendiri yang bicara. Waktu lihat Adam di Taman Eden seorang diri, dia kerjakan, usahakan, pelihara taman itu. Tuhan lihat dan Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, itu sebabnya perhatikan bahwa hari ini mungkin ada orang bilang, tidak baik kau seorang diri saja. Cepat cari teman, cepat cari pasangan. Karena apa? Dalam pandangan Tuhan Allah, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Tidak baik. Harus ada yang menemaninya. Nah, itu sebabnya di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 22, perhatikan apa yang Tuhan buat. Yang Tuhan buat adalah Tuhan buat manusia itu tidur nyenyak. Tidur sampai dia tidak sadar-sadar. Tidur sampai tidak tahu diri punya. Lalu Tuhan dia mulai membelah dadanya. Tuhan semacam operasi saat ini ya. Tuhan membelah dadanya, Tuhan ambil salah satu tulang rusuknya. Kemudian Tuhan tutup dengan daging dan Tuhan menjadikan seorang penolong bagi Adam itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semua itu Tuhan yang buat. Tuhan lihat tidak baik seorang diri. Tuhan juga berinisiatif mempersiapkan seorang yang untuk menjadi penolong bagi Adam itu. Tuhan buat seorang perempuan. Dan setelah Tuhan membuat perempuan itu, Alkitab itu catat juga bahwa Tuhan yang bawa, Tuhan yang antar, Tuhan yang kasih kepada Adam. Oh, luar biasa. Jadi lihat bahwa semua itu Tuhan yang atur, Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang sediakan. Dan tatkala Tuhan bawa perempuan itu kepada Adam, lihat bahwa Kejadian 2 ayat 23, Adam responnya dia langsung tahu. Adam waktu lihat perempuan itu yang Tuhan sediakan, Adam langsung tahu. Adam langsung kenal. Dan Adam ini macam dia bisa rasa bahwa ini sudah. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Adam dia tidak kaget-kaget. Waktu dia lihat perempuan itu langsung dia bilang, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia kenal. Jadi semacam ada satu getaran, ada satu tarikan yang begitu kuat sehingga dia tidak ragu-ragu lagi. Nah, sama juga seperti 6 pasang yang ada ya. Partepan waktu lihat Ibu Seri, langsung tahu, kenal dan tidak salah lagi. Bahwa ini sudah. Ini sudah mungkin saya tulang rusuk ini. Jadi waktu Adam melihat Hawa itu langsung ada tarikan. Dan dia
bisa rasakan itu. Nah kemudian setelah mereka bertemu, maka Tuhan bilang Kejadian 2 ayat 24, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Dan perhatikan bahwa semua Tuhan yang bekerja, Tuhan yang sediakan, Tuhan juga yang membawa, menghantar, dan Tuhan juga yang akan nanti Tuhan memberkati mereka. Setelah Adam dan Hawa bertemu, Alkitab mencatat kejadian itu ya, Kejadian pasal 1, 26, 27, 28, Allah memberkati mereka dua. Setelah mereka ketemu, mereka kemudian Tuhan memberkati. Setelah Tuhan memberkati dan Tuhan berikan satu perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan Bapak Ibu Saudara, apa maksud dari semuanya ini? Perhatikan bahwa rumah tangga atau keluarga atau pernikahan ini suatu lembaga yang memang Tuhan rancang sendiri dan Tuhan tetapkan dia, Tuhan memberkatinya. Jadi lembaga pernikahan, keluarga, rumah tangga ini adalah rancangan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan bagi manusia. Siapa saja, terlepas dari agama, dari segala macam, inilah kehendak dan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti kita mengerti satu hal di sini, bahwa keluarga yang diberkati Tuhan itu adalah keluarga yang mengikuti pola, aturan dan ketetapan Tuhan. Keluarga yang mengikuti pola, aturan, ketetapan Tuhan itu adalah keluarga yang pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau keluarga yang bikin sendiri di luar daripada pola, aturan yang Tuhan tetapkan, itu jauh dari keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, perhatikan pola di sini ya, bahwa memang Tuhan ciptakan Adam laki-laki, dan kemudian Tuhan juga menciptakan Hawa perempuan. Berarti kita lihat di sini bahwa memang Tuhan kehendaki itu adalah pasangan yang berlainan jenis. Adam laki-laki, Hawa itu perempuan. Tapi hari ini kita lihat dunia itu sudah berubah. Hari ini orang yang sama jenis juga bisa kawin, juga bisa hidup sama-sama, suka sama-sama, tinggal sama-sama, sesama jenis, atau dong bilang itu homoseks. Dan mungkin sudah hari ini disahkan, boleh. Secara hukum itu tidak masalah. Tetapi secara lihat kebenaran kitab suci, apakah ini masuk di dalam golongan keluarga yang diberkati Tuhan? Tentu ini bertentangan. Karena itu bukan keluarga yang diberkati Tuhan, tapi keluarga yang melawan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kehendaki itu laki-laki dengan perempuan menjadi pasangan. Lalu yang kedua, kita lihat pola di sini bahwa Tuhan sediakan bagi Adam itu hanya satu Hawa saja. Tuhan tidak sediakan itu ada 2 orang Hawa atau 3 orang dan seterusnya. Yang Tuhan itu dia sediakan, yang Tuhan dia jadikan, yaitu hanya 1 orang saja, yaitu Hawa. Adam itu Tuhan sediakan hanya 1 Hawa saja. Nah, berarti yang Tuhan kehendaki itu adalah monogami. 1 pasang saja. Tuhan tidak kehendaki kalau 1 orang dia menikah itu lebih dari 1 atau poligami. Itu di luar pola, di luar ketetapan, di luar rancangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, diberkatilah keluarga pasangan yang mengikuti pola, aturan, dan kehendak Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan bahwa setelah Adam dan Hawa dipertemukan, diberkati, dan mereka menjalankan hidup seperti pola yang Tuhan tetapkan,
Puji Tuhan, luar biasa. Itu Kejadian 1, Kejadian 2. Tapi begitu masuk di Kejadian 3, Bapak Ibu Saudara, rupanya Alkitab mencatat bahwa mereka dua, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Nah, manusia dengan kehendak bebasnya, dia memilih untuk melawan atau memberontak kepada Tuhan. Tuhan bilang semua boleh makan, tapi buah pohon yang tengah jangan. Tapi lihat bahwa rupanya ada godaan. Godaan dari si jahat, sehingga manusia ini jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, lihat bahwa dosa itu mulai mengacaukan. Dosa mulai merusak. Dan roh dosa ini mulai menghancurkan kesatuan, keharmonisan, hubungan relasi yang ada. Sehingga yang terjadi adalah ketika dosa itu masuk, relasi-relasi yang ada itu menjadi rusak. Baik antara manusia dengan Tuhan, relasinya itu rusak. Antara manusia dengan sesama itu rusak. Bahkan manusia dengan dirinya sendiri menjadi rusak. Dosa masuk membuat kerusakan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Kejadian 3 kita lihat manusia dosa masuk dan bikin rusak. Begitu sampai di Kejadian 4, Kejadian 5, sampai di Kejadian 6, apa yang terjadi? Manusia terus bertambah banyak. Tetapi kejahatan juga bertambah banyak. Sehingga Tuhan lihat bahwa manusia ini penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan. Manusia ini hanya cenderung berbuat yang jahat, membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Akhirnya apa yang Tuhan buat? Tuhan datangkan air bah. Air bah itu sebagai alat penghukuman Tuhan untuk menghabisi semua yang ada. Kenapa? Karena Tuhan sedih, Tuhan kecewa, Tuhan marah ketika melihat semua kekacauan yang terjadi, semua kejahatan yang terjadi. Bahkan dalam Kejadian 6 itu Bapak Ibu, dan mungkin orang sudah tidak lagi hidup seperti pola yang Tuhan mau. Tetapi waktu Tuhan lihat kekacauan yang terjadi, Tuhan lihat bahwa ada satu keluarga yang hidup benar dan memuliakan Tuhan. Siapa mereka? Satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Nuh bersama dengan keluarganya. Berarti ada Nuh, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada menantu-menantunya. Mereka satu keluarga ini hidup berbeda. Hidup tidak sama seperti orang-orang kebanyakan. Mereka hidup dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka punya hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Dan perhatikan bahwa Tuhan akhirnya menyelamatkan mereka. Tuhan selamatkan bukan hanya Nuh, tetapi Nuh dan keluarganya. Berarti perhatikan bahwa Tuhan mau keluarga kita semua menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang punya relasi dengan Tuhan, keluarga yang melakukan apa yang Tuhan mau, dan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dosa itu masuk sampai kepada perjanjian baru. Roma 5 ayat 12, Alkitab mencatat bahwa dosa itu dia menjalar, masuk. Sampai Roma 6 ayat 23 dicatat bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Bapak Ibu Saudara, masalah yang ada, lihat bahwa hanya satu kebutuhan. Kebutuhan yang utama adalah harus ada pemulihan, harus ada rekonsiliasi, harus ada pemberesan di hadapan Tuhan. Berarti kita lihat keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang sudah beres dengan Tuhan. Sejak Kejadian 3 sampai ke sini, tidak ada satu orang pun yang beres dengan Tuhan. Karena apa? Dosa sudah masuk,
dosa sudah menguasai, dosa sudah mempengaruhi, dan dia hidup di dalam tawanan menjadi budak dosa. Tidak ada pengharapan. Siapa yang bisa lepaskan? Siapa yang bisa tolong? Yang bisa angkat, bisa pulihkan? Tidak ada siapapun yang bisa pulihkan. Karena untuk beres, yaitu hanya Tuhan yang bisa bereskan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini kita lihat, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang sudah beres dengan Tuhan. Kalau belum beres dengan Tuhan, itu susah. Kita tidak tergolong menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, keluarga harus beres dengan Tuhan. Suami harus beres dengan Tuhan. Istri harus beres dengan Tuhan. Orang tua beres dengan Tuhan. Dengan anak-anak beres. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu, yang diberkati Tuhan, keluarga yang beres dengan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu siapa keluarga yang diberkati Tuhan ini? Yaitu keluarga yang memang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Dalam pembacaan Mazmur 128 tadi, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Lalu di dalam ayatnya yang keberapa tadi itu? Sesungguhnya demikian diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, jadi keluarga yang diberkati adalah keluarga yang memang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Di dalam Ibrani yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, ayat 4 dia bilang, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Nah, kamu semua ini siapa? Baik kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada pasangan-pasangan, kepada keluarga, orang tua, kepada saudara-saudara, kamu semua hendaklah kamu penuh hormat. Penuh hormat artinya ya memang menghormati. Di dalam keluarga kita harus menghormati pernikahan ini. Karena pernikahan adalah lembaga yang Tuhan tetapkan, Tuhan rancang, Tuhan atur, Tuhan berkati dia. Makanya kita harus menghormati pernikahan, menghormati keluarga kita, menghormati rumah tangga kita. Karena itulah yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Kalau kita tidak menghormati keluarga kita, maka kita akan merusakkan keluarga kita. Kita akan bikin kacau keluarga kita. Kita akan bikin rusak, bikin hancur. Kita tidak akan menghargai, menghormati pernikahan kita. Nah, perhatikan bahwa Tuhan mau kita semua, kamu semua penuh hormat kepada pernikahan itu. Baik mereka yang sudah menikah, mereka harus menghormati pernikahan itu. Maupun orang-orang lain, pasangan-pasangan yang lain harus menghormati pernikahan itu. Pernikahan sendiri maupun pernikahan orang lain. Kalau sudah menikah, jangan lagi ambil pasangan yang lain. Jangan lagi mencari yang lain. Karena apa? Itu kita tidak menghormati pernikahan. Tidak menghormati keluarga. Kamu semua menghormati pernikahan. Lalu penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Nah, jangan cemarkan tempat tidur. Artinya bahwa tempat tidur suami dan istri tidak boleh orang lain itu naik. Atau pasangan tidak boleh naik dengan orang lain di atas tempat tidur sendiri. Atau pasangan ini tidak boleh naik ke atas tempat tidur orang lain. Naik dengan pasangan orang lain. Atau dengan orang yang lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau. Jangan mencemarkan tempat tidur. Karena di situ dia katakan bahwa
Sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Siapa orang pezina? Siapa orang sundal? Mereka yang melakukan hubungan itu bukan dengan pasangannya, bukan dengan pasangan yang sah. Itu adalah persinahan. Perhatikan bahwa orang-orang yang demikian, Alkitab mencatat bahwa mereka akan dihakimi oleh Allah. Allah sangat marah, Allah sangat membenci orang-orang yang tidak menghormati pernikahan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, itu sebabnya mari, kalau kita rindu, kita mau keluarga yang diberkati oleh Tuhan, caranya adalah mari kita menghormati pernikahan kita. Pernikahan kita hormati, pernikahan orang lain kita hormati. Jangan kita campur, jangan kita ganggu, jangan kita bikin rusak. Karena waktu kita ganggu, kita kacaukan, kita bikin rusak, baik orang lain maupun keluarga sendiri, Alkitab mencatat bahwa kita akan berhadapan itu bukan dengan pasangan kita, bukan dengan pasangan orang lain. Kita akan berhadapan dengan Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah yang mana? Yang telah merancang, menetapkan, dan telah memberkati lembaga pernikahan, lembaga keluarga itu. Jadi perhatikan bahwa orang kalau main-main dengan pernikahan, dengan keluarga, orang itu akan berhadapan dengan Tuhan Allah sendiri. Berarti lihat bahwa tidak main-main. Kita harus punya rasa kegentaran, rasa yang sungguh-sungguh, menjaga, memelihara, dan terus membawa keluarga kita untuk memuliakan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam rangka menghormati pernikahan ini, berarti suami dan istri mari. Suami sebagai kepala, istri sebagai penolong. Mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menghormati satu dengan yang lain. Bapak-bapak, Alkitab bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ibu-ibu kalau dikasihi itu senang kah tidak? Senang ya? Senang. Wah, bapak-bapak dengar itu. Ibu-ibu kalau dikasihi senang luar biasa. Lalu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk, artinya menghormati, menolong, melayani dia. Jangan lagi, kau mau apa? Balik lawan, itu nanti jelek sekali. Orang lihat itu, orang nanti bicara tidak baik. Tetapi ketika istri itu dia menjadi seperti yang fungsi seperti yang Tuhan mau, dia tunduk kepada suaminya, menolong, melayani suaminya, rumah tangga itu bagus sekali. Rumah tangga itu terpuji sekali. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, rumah tangga itu akan menjadi kacau. Nah itu sebabnya suasana keluarga, rumah tangga itu bisa seperti surga, tapi juga suasana rumah tangga itu kalau kita tidak jaga dia baik, bisa seperti neraka. Rumah tangga keluarga itu. Pernah lihat ke tidak? Rumah tangga itu seperti surga. Suasananya seperti surga. Keadaannya seperti surga. Pernah lihat ke tidak? Rumah tangga keluarga yang seperti neraka. Pernah lihat? Belum pernah ya. Tapi biasa lihat juga. Banyak. Di mana-mana. Di sekitar kita juga ada. Rumah tangga itu yang seperti neraka. Sehingga orang tidak betah di dalam rumah. Dia bilang, lebih baik saya pergi di warung kopi. Lebih baik saya pergi ketemu dengan ini, kumpul-kumpul dengan ini. Karena di rumah sendiri itu seperti neraka. Nah semua tergantung kepada kita. Mari kita bawa keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Baik suami istri saling mengasihi, saling menghormati. Dan Alkitab di bagian yang lain dikatakan bahwa ya Tuhan yang telah mempersatukan, yaitu Tuhan tidak mau ada perceraian, cerai atau bubar, atau ya Tuhan tidak mau, Tuhan tidak menghendaki.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nanti di Maliaki 2 itu jelas bahwa Tuhan membenci perceraian. Karena ya Tuhan, pernikahan Kristen, rumah tangga Kristen itu sifatnya permanen, selamanya, sampai kematian. Kalau sudah pasangan kita mengalami kematian, baru Tuhan bilang boleh, silakan. Kenapa? Karena memang Alkitab mencatat bahwa kalau Tuhan yang mempersatukan, itu tidak boleh ada manusia siapapun yang menceraikannya, yang membubarkannya. Tidak boleh. Tetapi Tuhan mau supaya itu sampai akhir selamanya. Karena Paulus dia bilang bahwa rahasia ini besar, luar biasa. Rahasia suami dan istri, kesatuan, kedekatan, hubungan yang begitu intim, begitu spesial, begitu khusus. Paulus dia bilang rahasia ini begitu besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Perhatikan bahwa Allah mengasihi jemaatnya. Allah dia mengorbankan dirinya untuk jemaatnya. Nah, demikian juga di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Mari, pernikahan Alkitab bilang jangan ada perceraian sampai selama-lamanya. Lihat bahwa hari ini artis-artis kalau nikah, mereka nikah itu hanya hitungan jam saja. Sebentar sudah cerai. Ada yang hanya per bulan saja. Atau hanya sekian tahun, setelah itu bubar. Masing-masing jalan sendiri. Cari pasangan lagi, kawin lagi, bubar lagi, kawin lagi, bubar lagi, kawin lagi. Entah kontrak ke kos-kos begitu ya. Tidak. Kita pernikahan Kristen, Alkitab bilang itu selama-lamanya. Puji Tuhan, sebentar saudara-saudara ini mereka akan mengucapkan janji nikah. Bahwa sampai selama-lamanya mereka akan saling mengasihi, saling menopang, saling memuliakan Tuhan bersama. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang mengikuti pola rancangan ketetapan Tuhan, keluarga yang sudah beres dengan Tuhan, dan keluarga yang menghormati pernikahan, rumah tangga, keluarga itu sendiri. Dengan menjalankan sifat, menjalankan fungsi, peran seperti yang Tuhan mau. Saling mengasihi, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalian pasti punya banyak perbedaan, banyak kekurangan. Tapi mari saling melengkapi. Saling melengkapi supaya semakin kuat terus maju. Dan ingat bahwa mari tetap masalah di depan akan semakin banyak. Tapi tetap andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam keluarga. Sehingga keluarga akan tetap kuat. Keluarga akan terus eksis. Mengalami penyertaan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Anugerah-anugerah Tuhan. Berkat-berkat Tuhan. Ketika Bapa dan Ibu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan jauh dari Tuhan. Mari terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Karena hidup ini singkat. Berbahagialah orang-orang yang memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa, mengucap syukur. Kita masuk prosesi yang selanjutnya. Bapa di surga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam setiap hati kami. Kami rindu menjadi keluarga yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Karena mengikuti prinsip-prinsip, petunjuk-petunjuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua. Biarlah di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Tuhan sendiri. Terpuji nama-Mu, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati prosesi selanjutnya, kiranya Engkau pimpin, biarlah apa yang kami buat,
kami bicarakan semuanya di dalam pimpinan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita masuk di dalam prosesi pemberkatan nikah. Kita bersyukur karena hari ini ada 6 pasangan anggota jemaat kita yang akan diteguhkan pernikahannya sebagai suami istri yang sah dalam upacara pemberkatan nikah masal ini. Sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar bahwa pernikahan, keluarga, rumah tangga, lembaga yang harus kita hormati, kita hargai, dan kita jaga baik. Karena keluarga, pernikahan, rumah tangga didirikan oleh Allah sendiri. Bahkan seperti tadi waktu air bah, Nuh dan keluarga Tuhan selamatkan. Karena Tuhan mengendaki supaya keluarga-keluarga kita kelak itu akan selamat. Dan perhatikan waktu Tuhan Yesus hadir di bumi, Tuhan Yesus juga dia hadir menghadiri pernikahan di Kana. Dan ketika ada kekurangan, ada problem, masalah yang mereka hadapi, Tuhan Yesus pun dia membuat mujizat di dalam pernikahan di Kana itu. Air berubah menjadi anggur. Artinya bahwa Tuhan mengasihi keluarga. Tuhan menghormati keluarga. Dan Tuhan juga mau supaya dia ada di dalam keluarga. Dia dilibatkan di dalam keluarga. Mari jadikan Yesus itu ada di dalam keluarga rumah tangga kita. Masalah, tantangan, pasti mujizat Tuhan Yesus akan menyelesaikan bagi kita. Dan di dalam Perjanjian Baru, keluarga merupakan gambaran yang indah hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Nah, itu sebabnya semua orang, siapa saja harus menghormati pernikahan, menghormati keluarga, menghormati rumah tangga. Artinya bahwa setiap orang yang hendak masuk dalam sebuah pernikahan yang suci, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, haruslah mempertimbangkan hal ini dengan baik, meyakininya, dan penuh dengan hormat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, setelah melewati proses yang panjang, 6 pasangan ini telah mendaftar. Mereka sudah mengikuti bimbingan-bimbingan pranikah, dan mereka juga telah mengikuti pelayanan pribadi. Ada pengakuan, ada pemberesan diri dengan Tuhan. Sehingga barulah hari ini mereka siap untuk memasuki upacara peneguhan pemberkatan nikah ini. Nah, oleh sebab itu saya menjadikan Bapak Ibu saudara jemaat sekalian sebagai saksi bahwa tidak ada penghalang bagi saudara-saudara ini untuk memasuki pernikahan yang suci. Nah, itu sebabnya sebelum saya akan memberkati pernikahan yang ada, saya persilakan kepada ke-6 pasangan untuk berdiri. Silakan. Baik, saudara-saudara semua, hari ini saudara berdiri di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Saudara-saudara siap masuk dalam pernikahan yang suci yang telah Tuhan rancang dan tetapkan sebagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara semua. Yang pertama kepada semua mempelai pria, yaitu saudara Artepan Tabuni, saudara Niap Kogea, saudara Yeninggeng Yelipele, saudara Maike Tabuni, saudara Perom Umangge, saudara Erik
Kogoya. Ada beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya. Sudah siap? Baik, saudara-saudara, apakah saudara mengaku dan berjanji mengambil saudari Seri Gwijangge, saudari Oti Lokbere, saudari Askiana Kolie, saudari Andince Lokbere, saudari Epara Gwijangge, saudari Mariana Gwijangge sebagai istrimu yang sah? Apakah saudara mengaku dan berjanji mengasihinya waktu suka atau duka, waktu sehat atau sakit, waktu untung atau rugi? Apakah saudara mengaku dan berjanji memelihara dan menjaga dia sebagai istri yang beriman dan membangun kehidupan bersama yang suci sesuai firman Tuhan? Apakah saudara mengaku dan berjanji tidak akan meninggalkan atau menceraikan istrimu? Apakah jawab saudara-saudara semua? Silakan. Wah, luar biasa ya. Semuanya mengaku dan berjanji. Puji Tuhan. Selanjutnya, kepada semua mempelai perempuan, saudari Seri Gwijangge, saudari Oti Lokbere, saudari Askiana Kolie, saudari Andince Lokbere, saudari Epara Gwijangge, saudari Miriana Gwijangge. Berapa pertanyaan yang saudara-saudara jawab di hadapan Allah dan jemaatnya? Apakah saudari mengaku dan berjanji menerima saudara Artepan, saudara Niap, saudara Yeninggeng, saudara Michael, saudara Perom, saudara Erik sebagai suamimu yang sah? Apakah saudari mengaku dan berjanji mengasihinya waktu suka atau duka, sehat atau sakit, untung atau rugi? Apakah saudari-saudari mengaku dan berjanji menghormati dan melayaninya sebagai suami yang beriman dan membangun kehidupan bersama yang suci sesuai firman Tuhan? Apakah saudara mengaku dan berjanji tidak akan meninggalkan atau menceraikan suamimu? Apakah jawab saudari-saudari semuanya? Silakan. Puji Tuhan. Ya, saya mengaku dan berjanji. Baik, jikalau saudara mengaku dan juga berjanji, saya persilakan masing-masing pasangan bisa saling berhadapan. Ya, saudara-saudara semua akan dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri. Oleh sebab itu, saya persilakan untuk masing-masing pasangan mengucapkan janji suci atau janji nikahnya, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Silakan. Saya Artepan Tamuni mengambil Seri Gwijangge menjadi istriku yang sah untuk hidup bersama dalam pernikahan suci menurut Tuhan, menurut hukum Tuhan. Saya akan selalu mengasihimu sebagai Kristus mengasihiku jemaatnya dan menghormati sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Saya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab baik dalam keadaan sakit maupun sehat, pada waktu yang kekurangan maupun kelimpahan, sampai kematian memisahkan kita. Silakan saudari
Seri mengucapkan janji suci, janji nikahnya. Saya Sering Gujangge menerima Artepan Tabuni, suami yang sah, untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan mengasihi dan menghormatimu sebagaimana saya menghormati Tuhan. Saya akan menjadi penolong yang setia waktu sehat maupun sakit, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu senang ataupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu, sampai kematian memisahkan kita. Baik, saudara berdua telah mengucapkan janji suci, janji nikah. Apa yang akan kalian saling memberikan? Sebuah cincin. Baik, mereka telah mengucapkan janji suci mereka dan mereka akan saling memberikan cincin sebagai tanda. Saya persilakan kepada Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku, bahwa engkau adalah istriku yang sah. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, selanjutnya Ibu. Cincin ini saya berikan sebagai tanda cinta kasih, bahwa engkau adalah suamiku yang sah. Baik, saudara Artepan dan saudari Seri, kalian telah menyatakan janji suci di hadapan Allah dan jemaat hidup dalam pernikahan yang suci. Silakan pegangan tangan, bisa rapat ke sini sedikit. Ya. Maka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa saudara berdua telah sah menjadi suami istri. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya silakan saudara Niap mengucapkan janji sucinya. Saya Niap Kokoya mengambil Otilok menjadi istriku yang sah. Untuk itu bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan menghormati kamu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Saya akan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dalam keadaan sehat atau sakit, kekurangan atau kelimpahan, senang atau keadaan sehat atau sakit, kekurangan atau kelimpahan, senang atau susah, dan memberikan diriku kepadamu sebagai kematian memisahkan kita. Baik, selanjutnya saudari Askiana Kolie mengucapkan janji sucinya. Saya Otilok Bere menerima Niap Kogea menjadi suamiku yang sah untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan mengasihi dan menghormatimu sebagai saya menghormati Tuhan. Saya akan menjadi penolong yang setia waktu sehat maupun sakit, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu senang maupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu,
sampai kematian memisahkan kita. Baik, saudara berdua telah mengucapkan janji suci. Apa yang akan kalian memberikan satu dengan yang lain? Sebuah cincin. Baik, Bapak Ibu, ada cincin yang mau diberikan sebagai tanda bukti janji yang telah mereka ucapkan. Silakan Saudara Niap memasangkan cincin. Ya, Ibu punya. Cincin ini saya memberikan sebagai tanda cinta kasih bahwa engkau adalah istriku yang sah. Mari kasih mic. Oke, pasang cincinnya. Ya. Awas, pasang baik-baik. Mantap. Selanjutnya Saudari Oti, apa yang kau berikan? Sebuah cincin? Cincin ini saya berikan sebagai tanda cinta kasih bahwa engkau adalah suamiku yang sah. Baik. Ya, oke. Puji Tuhan. Saudara berdua telah mengucapkan janji suci di hadapan Allah dan jemaatnya. Silakan berpegangan tangan dan telah memasang cincin. Geser sedikit. Maka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa saudara berdua telah sah menjadi suami istri. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Baik, selanjutnya silakan kepada saudara Yeninggeng mengucapkan janji sucinya. Saya Yeninggeng Jelipele mengambil Askiana Kolius menjadi istriku yang sah untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan menghormati kamu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Saya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam keadaan sehat atau sakit, kekurangan atau kelimpahan, senang atau susah, dan memberikan diriku padamu sampai kematian memisahkan kita. Selanjutnya Saudari Askiana. Saya Askiana Kuliah menerima Yeninggeng Jelipele menjadi suamiku yang sah untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan mengasihi dan menghormati sebagaimana saya menghormati Tuhan. Saya akan mengasihi dan menolong yang setia waktu sehat maupun sakit, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu senang ataupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu sampai kematian memisahkan kita. Baik. Kalian sudah mengucapkan janji nikah, apa yang akan kalian berikan? Sebuah cincin. Sebuah cincin. Cincin ini saya berikan sebagai cinta kasih bahwa engkau adalah istriku yang sah. Ya, kasih jarinya. Sret. Awas. Akhirnya masuk. Silakan Ibu.
Cincin ini saya berikan sebagai tanda cinta kasih bahwa engkau adalah suamiku yang sah. Baik, puji Tuhan. Silakan berpegangan tangan. Mari geser sini ya. Baik, kalian telah mengucapkan janji suci di hadapan Allah dan jemaatnya dan telah memasangkan cincin sebagai tanda suami istri. Maka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa saudara telah sah menjadi suami dan istri. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Baik, selanjutnya saudara Maike mengucapkan janji suci atau janji nikahnya. Saya Maike Tabuni mengambil Adince Lokbere menjadi istriku yang sah untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan menghormati kamu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Saya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam keadaan sehat atau sakit, kekurangan atau kelimpahan, senang atau susah, dan memberikan diriku kepadamu sampai kematian akan memisahkan kita. Baik, selanjutnya silakan saudari Andince mengucapkan janji suci. Silakan. Saya Andince Lokbere menerima Maike Tabuni menjadi suamiku yang sah untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan mengasihi dan menghormatimu sebagaimana saya menghormati Tuhan. Saya akan menjadi penolong yang setia waktu sehat maupun sakit, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu senang ataupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu, sampai kematian memisahkan kita. Baik, apa yang akan kalian berikan sebagai tanda sebuah cincin? Baik, silakan saling memasangkan cincin. Cincin ini saya berikan kepada tanda cinta kasih bahwa engkau adalah istriku yang sah. Iya, luar biasa. Selanjutnya, saudari Adince. Cincin ini saya berikan sebagai tanda cinta kasih bahwa engkau adalah suamiku yang sah. Silakan berpegangan tangan. Saudara Maike dan saudari Adince, kalian telah mengucapkan janji suci di hadapan Allah dan jemaatnya dan telah memasangkan cincin sebagai tanda. Maka sebagai hamba Allah, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyatakan bahwa saudara berdua telah sah menjadi suami dan istri. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Ya, selanjutnya saudara Perom dan saudari Epara, silakan mengucapkan janji sucinya. Saya Pero Numangge mengambil Epara Gujangge menjadi istriku yang sah untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan menghormati kamu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Saya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam keadaan sehat atau sakit, kekurangan atau kelimpahan, senang atau susah, dan memberikan diriku
kepadamu sampai kematian memisahkan kita. Selanjutnya Saudari Epara. Saya para Gujangge menerima Peron Umangge menjadi suamiku yang sah untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan mengasihi dan menghormatimu sebagai mana saya menghormati Tuhan. Saya akan menjadi penolong yang setia waktu sehat maupun sakit, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu senang ataupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu sampai kematian memisahkan kita. Baik, janji suci telah diucapkan. Tanda apa yang akan kalian berikan? Sebuah cincin. Cincin sebagai tanda. Baik, silakan saling memasangkan cincin. Cincin ini saya berikan sebagai tanda cinta kasih bahwa engkau adalah istriku yang sah. Sah, luar biasa. Ya, selanjutnya Saudari Epara. Cincin ini saya berikan sebagai tanda cinta kasih bahwa engkau adalah suamiku yang sah. Oke, sebagai tanda suami istri yang sah. Mari geser sini. Pegangan tangan. Baik, Saudari Perom dan Saudari Epara, kalian telah mengucapkan janji suci di hadapan Allah dan jemaatnya dan telah memasangkan cincin sebagai tanda. Maka sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan bahwa saudara berdua telah sah menjadi suami istri. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Baik, terakhir. Saudara Erik dan Saudari Miriana, silakan ucapkan janji suci. Saya Erik Kokoya mengambil Miriana Gujangge, istriku yang sah, untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan menghormati kamu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Saya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam keadaan sehat atau sakit, kekurangan atau kelimpahan, senang atau susah, dan memberi diriku kepadamu sampai kematian memisahkan kita. Baik, selanjutnya silakan Saudari Miriana mengucapkan janji sucinya. Saya Miriana Gujangge menerima Erik Kokoya menjadi suamiku yang sah untuk kehidupan bersama dalam pernikahan yang suci. Menurut hukum Tuhan, saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan mengasihi dan menghormati sebagai saya menghormati Tuhan. Saya akan menjadi menolong yang setia waktu sehat maupun sakit, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu senang ataupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu sampai kematian memisahkan kita. Baik,
Janji suci telah diucapkan. Tanda apa yang akan kalian memberikan satu kepada yang lain? Sebuah cincin. Baik, cincin sudah disiapkan sebagai tanda atas janji yang telah diucapkan. Ya, Pak Erik. Cincin ini saya berikan sebagai tanda cinta kasih, bahwa engkau adalah istriku yang sah. Ya, silakan ambil dan pasang cincinnya. Oke. Luar biasa. Selanjutnya, silakan Ibu. Cincin ini saya berikan sebagai tanda cinta kasih bahwa engkau adalah suamiku yang sah. Silakan. Baik, cincin sudah dipasang. Silakan pegang tangannya. Baik, Saudara Erik dan Saudari Miriana, kalian telah mengucapkan janji suci di hadapan Allah dan jemaatnya, dan telah memasangkan cincin sebagai tanda. Maka sebagai hamba Allah, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan bahwa saudara berdua telah sah menjadi suami dan istri. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Baik, puji Tuhan. Selanjutnya saya persilakan kepada semua masing-masing pasangan, silakan berlutut. Dan memohon berkat Tuhan bagi keluarga saudara-saudara semua. Mari kita semua berdiri dan kita akan memohon doa kepada masing-masing pasangan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap janji suci yang telah mereka buat di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah merancang dan telah menetapkan, memberkati lembaga pernikahan, lembaga keluarga. Karena itu adalah rencanamu. Keluarga adalah kehendakmu. Tuhan mau supaya setiap orang masuk di dalam lembaga ini dengan suatu penghormatan kepada Tuhan. 6 pasang saudara-saudara terkasih, mereka telah berdiri di hadapanmu, menyatakan janji suci mereka, dan telah memasangkan cincin sebagai tanda cinta kasih mereka untuk hidup bersama sebagai suami dan istri selama-lamanya, hidup memuliakan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa tertumpang atas setiap pribadi mereka, setiap pasangan yang ada, setiap keluarga, rumah tangga. Biarlah sejak hari ini ya Tuhan, kiranya kasih dan setia-Mu, penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Berilah kepada mereka hati yang penuh dengan kasih untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh saling menghormati pernikahan yang hari ini telah Tuhan Engkau jadikan. Tuhan akan memberkati
mereka sebagai kepala-kepala keluarga, biarlah boleh menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, mengasihi setiap istri mereka. Berkati setiap istri-istri, biarlah mereka juga boleh mengasihi suaminya, menghormatinya, dan tunduk melayaninya. Biarlah mereka boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup bagi Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau akan menolong karena perjalanan hidup ke depan. Ada banyak tantangan, masalah yang akan mereka alami. Tetapi biarlah kehadiran Tuhan di dalam keluarga rumah tangga yang ada membuat mereka tetap kuat, mereka tetap maju, dan mereka boleh saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain untuk hidup memuliakan Tuhan. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu turun ke atas rumah tangga ini, sehingga mereka kelak menjadi saksi Tuhan, menjadi alat indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apabila mereka jatuh, kiranya Roh Kudus angkat mereka. Biarlah ada satu komitmen untuk mereka menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kepala pemimpin di dalam keluarga mereka, sehingga keluarga ini tetap ada sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau akan lengkapi dengan keturunan-keturunan ilahi yang takut akan Tuhan, yang kelak menjadi alat transformasi di dalam tangan Tuhan. Terpuji namamu. Ini doa kami dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, memberkati setiap pasangan yang ada. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Amin. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku Ya, Bapak Ibu jemaat sekalian, inilah keluarga yang telah dipersatukan oleh Tuhan, yang hari ini telah diteguhkan dan telah diberkati oleh Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, terimalah mereka, doakan mereka supaya mereka tetap kuat, berdiri sebagai kepala keluarga, sebagai suami dan sebagai istri. Apabila mereka jatuh, apabila mereka berbuat salah, tegurlah dan nasihatlah di dalam terang firman Tuhan, sehingga mereka boleh terus berdiri dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, sekalian telah dipersatukan menjadi pasangan suami istri yang sah, dan gereja akan memberikan surat bahwa hari ini mereka telah sah sebagai suami dan istri. Pelaksanaan nikah, pemberkatan nikah gereja, dan ini dapat dipergunakan di mana saja
dan untuk apa saja. Kemudian ada sebuah Alkitab dan juga nyanyian kemenangan iman. Biarlah lewat firman Tuhan dan buku NKI ini, Bapak Ibu kiranya dapat membangun mezbah Tuhan di dalam keluarga. Bacalah firman Tuhan yang ada tiap-tiap hari. Nyanyian pujian terus naik. Biarlah di dalam keluarga ada puji-pujian kepada Tuhan, sehingga keluarga ini tetap kuat. Tuhan menyertai dan memberkati keluarga. Puji Tuhan. Oh ya. Oke. Tuhan berkati. Saudara niat. Ya. Berikut ya ninggeng. Oke. Tuhan berkati. Ya. Maike. Oke. Tuhan berkati. Berikut perom. Oke. Maike. DJ. Oke. Oke. Nanti suratnya dikembalikan ya. Ada yang belum tanda tangan ya. Nanti suratnya dikembalikan dulu. Ada yang belum tanda tangan. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik buat keenam pasangan saudara kita yang telah hari ini diberkati oleh Tuhan menjadi pasangan suami istri. Ya, luar biasa, Tuhan buat semua indah pada waktunya. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan doa syukur dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Kita menyanyi dari NKI nomor 300, lagu pada teks kita nomor terakhir, Naungan Jiwaku. Kita percaya bahwa Tuhanlah tempat naungan dan perteduhan bagi keluarga kita, rumah tangga kita, dan pribadi kita masing-masing. Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram.
Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib juru selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pemberkatan pernikahan pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk campur tangan-Mu, lawatan-Mu sejak awal ibadah ini, pertengahan sampai kepada akhirnya. Biarlah semua kebenaran-kebenaran yang sudah kami dengar, kami lihat, kami pikir dan renungkan, kiranya Roh Kudus akan meteraikan semuanya itu di dalam setiap hati kami. Biarlah hidup kami yang sisa kami pakai untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap pribadi keenam pasangan yang telah diteguhkan, diberkati oleh Tuhan, menjadi suami dan istri yang sah. Kiranya Tuhan Engkau akan menyertai perjalanan kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan akan memberkati, berikan iman yang teguh, kasih yang sungguh membanjiri hati mereka untuk saling mengasihi, saling menghormati, membawa keluarga rumah tangga mereka hidup dan memuliakan Tuhan. Berkati ya Bapa, apapun yang sedang mereka gumuli, yang sedang mereka rencanakan untuk hari-hari yang ada di depan, masa yang ada di depan, kiranya Tuhan Engkau akan menyertai, membukakan jalan, dan pakai mereka menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan berkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir, semua keluarga, saudara, sahabat yang sudah hadir, mengikuti, menyaksikan acara yang diberkati oleh Tuhan hari ini. Biarlah kami sebentar, kami semua akan pulang. Kami pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera, dengan berkat-berkat rohani yang besar yang daripada Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang sudah melayani, biarlah Allah memberkati untuk pelayanan yang selanjutnya. Percaya dalam persekutuan dengan Tuhan,
jerih payah kami tidak sia-sia. Akhirnya ya Bapa, kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, dan mohon anugerah-Mu turun menaungi dan memberkati kami sekalian. Persembahan yang telah terkumpul baik lewat kantong yang beredar di antara kami maupun lewat persembahan syukur yang ada, persembahan sulung daripada keluarga, kiranya Allah sumber segala berkat memberkati sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan, dan Engkau terus melimpahkan berkat-Mu bagi kami semua yang ada hari ini. Akhirnya Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat daripada Allah, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Yesus kembali menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk.